Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu, supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk, kita mulai ceritanya. Prasangka seorang wartawan. Amira Jamal adalah seorang wartawan muda dari sebuah negara di Timur Tengah. Ia dikenal berani, kritis, dan sering melontarkan komentar tajam tentang berbagai isu internasional. Ketika mendapat tugas meliput latihan militer gabungan di Gurun, Yordania, Amira merasa ini hanyalah liputan biasa. Ia menilai acara itu akan menjadi ajang pamer bagi negara-negara dengan kekuatan militer besar. Dalam pikirannya, pasukan dari negara berkembang seperti Indonesia hanyalah pengisi daftar peserta, bukan pemain utama yang patut diperhitungkan. Sejak awal, Amira meragukan kemampuan tentara Indonesia. Baginya, negara tropis yang jauh dari kawasan konflik tidak mungkin memiliki pasukan tangguh yang mampu bertarung di medan gurun yang keras. Ia bahkan mengatakan kepada rekan sesama wartawan bahwa kehadiran TNI hanyalah formalitas diplomatik. Meski begitu, ia tetap menyiapkan catatan tajam untuk memberitakan kekurangan yang mungkin ditemuinya di lapangan. Keyakinannya sudah bulat bahwa ia tidak akan menemukan hal menarik dari pasukan tersebut. Kedatangan di Gurun Yordania. Hari pertama di Yordania, Amira tiba di lokasi latihan yang luas, dipenuhi kendaraan lapis baja, tenda-tenda militer, dan berbagai unit dari negara peserta. Suasana begitu tegang dan sibuk. Setiap pasukan tampak mempersiapkan diri untuk latihan gabungan yang menuntut koordinasi tinggi. Di tengah hiruk-pikuk itu, Amira melirik sekelompok prajurit Indonesia yang baru datang. Mereka tidak terlihat mencolok, hanya berjalan rapi dalam barisan, membawa perlengkapan seadanya. Berbeda dari pasukan lain yang tampil gagah dengan peralatan modern, Amira memperhatikan pasukan Indonesia itu dengan senyum sinis. Menurutnya, penampilan sederhana mereka menunjukkan bahwa kemampuan mereka pun pasti biasa saja. Ia mencatat dengan cepat di bukunya, berniat menyoroti kontras antara TNI dan pasukan dari negara yang lebih berpengalaman di medan perang gurun. Dalam hatinya, ia sudah membayangkan tulisan yang kritis dan pedas untuk mengundang perhatian pembaca. Di negaranya, seorang rekan wartawan sempat bertanya pada Amira tentang kesannya terhadap pasukan Indonesia. Dengan nada meremehkan, ia menjawab bahwa prajurit dari negara tropis mungkin tidak akan mampu bertahan lama di latihan yang keras ini. Ucapannya disambut tawa kecil dari beberapa wartawan lain, membuat Amira semakin yakin dengan pendapatnya. Ia merasa sudah mengetahui akhir cerita sebelum latihan itu dimulai. Namun di balik kesan sederhana, para prajurit Indonesia justru tampak percaya diri dan tidak terburu-buru memamerkan kemampuan. Mereka hanya fokus mempersiapkan diri, memeriksa perlengkapan, dan saling memberi semangat tanpa banyak bicara. Amira yang berdiri agak jauh, merasa semakin heran dengan ketenangan mereka. Ia menunggu momen di mana pasukan ini akan melakukan kesalahan yang bisa menjadi bahan beritanya. Amira lalu menoleh ke arah pasukan Yordania yang tampil gagah dengan seragam lengkap dan kendaraan canggih. Baginya, pasukan ini jauh lebih pantas menjadi sorotan. Ia sempat berbincang dengan seorang perwira Yordania yang menyatakan rasa hormat pada semua peserta latihan, termasuk Indonesia. Tetapi, Amira mengabaikan pujian itu. Ia tetap yakin bahwa TNI tidak akan memberikan kejutan apapun. Awal misi dan keraguan. Hari menjelang siang, suasana di lokasi semakin ramai.
Wartawan dari berbagai negara mengambil posisi terbaik untuk merekam setiap adegan penting. Amira pun bersiap dengan kamera dan buku catatannya. Ia ingin menangkap setiap detail yang dapat memperkuat pandangannya bahwa pasukan Indonesia hanyalah pelengkap acara. Keyakinannya belum tergoyahkan sedikit pun. Di sela kesibukan itu, Amira sempat melihat salah satu prajurit Indonesia yang tersenyum ramah ke arah wartawan yang lewat. Senyum itu sederhana, tetapi penuh percaya diri, membuat Amira sejenak terdiam. Ada sesuatu yang berbeda pada cara pasukan ini membawa diri. Namun, Amira segera mengusir pikirannya sendiri. Ia tidak mau terbawa suasana sebelum melihat bukti nyata kemampuan mereka. Dalam hatinya, Amira sudah memutuskan ia akan menulis laporan yang keras, menyoroti ketimpangan antara pasukan kuat dan pasukan yang dianggapnya lemah. Baginya, latihan militer gabungan ini hanyalah ajang unjuk gigi bagi negara besar. Ia merasa yakin setelah acara ini selesai, publik akan setuju dengan pandangannya bahwa tidak semua negara pantas berada di panggung yang sama. Kejutan di medan latihan. Keesokan harinya, pasukan dari berbagai negara mulai berkumpul di titik awal latihan. Matahari gurun bersinar terik, membuat pasir memantulkan panas yang menyengat. Amira berdiri bersama kelompok wartawan lain di tepi area latihan, menyiapkan alat liputan dan memperhatikan persiapan para prajurit. Ia melihat pasukan Indonesia berdiri dalam barisan yang rapi. Tampak tenang meski berada di bawah sinar matahari yang membakar kulit. Instruksi latihan disampaikan oleh komandan lapangan, menjelaskan skenario tempur perkotaan di tengah gurun. Para peserta akan menjalani simulasi pembersihan gedung, penyergapan musuh, dan manuver gabungan dari udara dan darat. Amira mencatat setiap detail sambil melirik ke arah pasukan Indonesia. Di dalam hatinya, ia tetap yakin pasukan ini akan kesulitan menghadapi tantangan yang begitu berat. Kekaguman yang tumbuh. Di tahap latihan berikutnya, pasukan Indonesia kembali menampilkan kemampuan luar biasa. Mereka mampu bergerak cepat di medan yang berpasir, menjaga formasi tetap utuh, dan bekerja sama dengan pasukan udara untuk menyelesaikan misi. Amira yang tadinya hanya ingin mencari kesalahan, kini justru tidak bisa berhenti memperhatikan gerakan mereka yang begitu terlatih. Seorang wartawan di sebelah Amira sempat berbisik bahwa pasukan Indonesia terlihat sangat profesional. Amira hanya mengangguk singkat, masih mencoba memahami bagaimana pasukan yang semula ia remehkan bisa tampil begitu efektif. Ia mulai menyadari bahwa persepsi awalnya mungkin keliru. Namun, Amira masih menunggu momen lain sebelum benar-benar mengubah pandangannya. Ketika latihan berlanjut, pasukan Indonesia menghadapi situasi yang lebih sulit. Mereka harus memanfaatkan dukungan helikopter untuk menyergap musuh di area yang sulit dijangkau. Amira menahan napasnya ketika melihat beberapa prajurit melompat dari helikopter dengan presisi tinggi, mendarat tepat di posisi yang sudah ditentukan. Adegan itu membuat Amira benar-benar terkejut. Saat misi selesai, pasukan Indonesia kembali dengan langkah yang mantap. Mereka tampak tidak berlebihan dalam merayakan keberhasilan, hanya saling menepuk bahu sebagai tanda kebanggaan yang sederhana. Amira mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dadanya. Perasaan yang awalnya sinis kini berubah menjadi rasa kagum yang tumbuh perlahan. Pengakuan dan perubahan pandangan. Amira masih berdiri terpaku. Matanya mengikuti setiap langkah pasukan Indonesia yang baru saja menyelesaikan misi dengan mulus. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Selama ini ia mengira negara tropis itu hanya punya pasukan biasa. Tetapi yang ia lihat hari ini sama sekali berbeda. Ada ketenangan, disiplin, dan kerjasama yang tidak dibuat-buat.
Semua gerakan mereka terasa terlatih, seolah setiap prajurit tahu persis apa yang harus dilakukan tanpa banyak bicara. Dalam hati kecilnya, Amira merasa malu atas prasangka yang ia bawa sejak awal. Namun, sebagai wartawan, ia tahu dirinya harus tetap bersikap objektif. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang para prajurit ini, bukan hanya menilai dari apa yang ia lihat di lapangan. Dengan tekad baru, ia mulai mendekati kelompok pasukan Indonesia yang sedang beristirahat setelah latihan. Seorang prajurit muda bernama Andika menarik perhatiannya. Wajahnya keras karena disiplin militer, tetapi sorot matanya ramah. Amira memberanikan diri untuk berbincang dengannya. Ia memperkenalkan diri sebagai wartawan dan meminta izin untuk melakukan wawancara singkat. Andika menerima dengan senyum sederhana, lalu duduk di atas pasir sambil melepas helmnya. Setelah wawancara selesai, Andika kembali bergabung dengan rekan-rekannya yang sedang bersiap untuk misi berikutnya. Amira hanya berdiri memandangi mereka, merasa ada sesuatu yang menggetarkan di dadanya. Ia teringat kembali saat ketika ia mencibir mereka di awal, dan rasa penyesalan itu membuatnya terdiam lama. Menulis kisah sejati. Di tengah kebisuannya, Amira mendengar beberapa wartawan lain mulai membicarakan penampilan TNI. Banyak yang kagum dan mengakui bahwa pasukan Indonesia tampil luar biasa. Amira tidak menimpali pembicaraan itu, tetapi dalam hatinya ia mulai merasakan kebanggaan yang aneh. Meski ia bukan orang Indonesia, hari itu menjadi titik balik bagi Amira. Ia yang semula datang dengan prasangka, kini mulai merasa terhormat bisa menyaksikan kemampuan pasukan Indonesia secara langsung. Ada sesuatu yang berbeda dari mereka, bukan hanya keterampilan, tetapi juga kerendahan hati yang membuat mereka semakin dihormati. Amira menyadari bahwa pandangan lamanya kini sudah tidak lagi relevan. Menjelang sore, Amira menutup buku catatannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sabar untuk menulis berita yang jujur tentang apa yang ia lihat. Bukan tulisan sinis yang sudah ia rencanakan sejak awal, melainkan kisah tentang pasukan yang membuktikan diri dengan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata kosong. Setiap menit yang berlalu, helikopter yang menurunkan prajurit marinir melakukan manuver yang berani, mendaratkan pasukan tepat di sisi barat area latihan